Mendaki gunung itu saya lakukan dari sangat muda sebetulnya. Karena aktivitas sebagai ibu yang mengharuskan saya untuk menunda. Buat saya menunda, buat orang lain mungkin berhenti ya, saya enggak. Dorongan itu terus ada. Nggak tahu kenapa, terus ada. Saya harus naik gunung, saya harus naik gunung, saya harus jalan, saya harus jalan, saya harus ke alam. Mungkin karena saya suka ke alam, makanya saya itu memilih mendaki gunung. Karena dengan mendaki gunung kita diberikan pemandangan yang berbeda-beda. Entah itu orangnya, entah itu alamnya, entah itu vegetasinya, pepohonan. Tahun ini kita pergi pepohonan masih lebat. Tahun-tahun berikutnya dia sudah hilang karena kebakaran hutan misalnya. Berubahlah dia menjadi sabana. Beberapa waktu yang lalu saya baru turun dari Lawu. Begitulah dorongannya. Begitu ada teman bilang, aku mau ke Andong, aku ikut dong. Tuh kan begitu. Kalau waktunya cocok dan memungkinkan, saya itu udah jauh hari bicara dengan pasanganku, bekas pacar, ya, atau si kakek, bahwa saya akan pergi ke gunung dengan teman-teman yang dia sudah kenal. Itu dikondisikan. Begitu pula dengan cucu. Jadi cucu pun tahu bahwa saya akan berangkat. Anak saya juga harus tahu bahwa saya akan berangkat. Sehingga mereka tidak was-was kalau misalnya ada neneknya nggak ada atau ibunya nggak ada. Kemana gitu kan. Itu kan pasti akan ada pertanyaan itu. Nggak mungkin, nggak. Pasti ada. Jadi kita sebaiknya berkomunikasi. Komunikasi itu penting. Minta izin, ngobrol sama mereka. Mereka punya agenda. Kalau mereka punya agenda ya kita tunda berangkatnya. Kalau mereka nggak punya agenda, bebas deh kita bisa pergi. Usia saya hampir 70. Saya masih sanggup naik gunung dengan ketinggian yang berbeda-beda. Ilmunya adalah ketika muda saya tidak pernah mau memaksakan bawa barang seberat-beratnya. Kedua, saya menjaga pola makan saya. Saya selalu berolahraga. Sepanjang hari saya hampir setiap hari saya tuh jalan kaki paling tidak 30 menit. 30 menit mungkin sekitar 2 kilo. Buat saya ke gunung itu merupakan kebahagiaan tersendiri. Selama saya sudah mengkomunikasikannya dengan keluarga, anak, cucu, mantu, suami yang paling penting. Buat saya pergi ke alam adalah kebahagiaan buat saya tersendiri. Karena alam memberikan kepada saya sesuatu yang tidak bisa orang lain berikan. Siapapun tidak bisa. Kebahagiaan yang sempurna buat saya adalah berada di alam. Terutama gunung. Ini kikir, pilih dulu yang mana ya, yang ini. Bikin 20 aja deh.
20. Waduh, tetap harus ini, harus dikikir. Kenapa? Supaya dia nggak kena ke tangan tuh tajam-tajam. Saya punya hobi macam-macam. Selain naik gunung, saya punya hobi untuk bikin kerajinan tangan. Apa aja. Cuma yang saya suka, walaupun saya kelihatannya kayak laki-laki, tapi saya suka barang-barang yang cantik-cantik. Jadi saya suka bikin sendiri. Saya mencoba untuk bikin sendiri. Belajarnya dari YouTube. Terus terang aja belajarnya dari YouTube. Gitu. Saya bikin kerajinan tangan yang apa aja. Kadang-kadang yang namanya knitting, kata orang Indonesia mungkin rajut ya, tapi rajut yang pakai dua stick itu knitting. Atau crocheting. Crocheting itu yang orang sini bilang rajut juga, tapi yang pakai apa namanya, alatnya dipakai cantel. Satu stick aja, tapi itu cantel. Terus ada lagi saya bikin karpet. Terus kristik. Kristik itu yang jadi gambar kain yang pakai benang, dikristik lah gitu. Nanti biasanya kalau itu nanti dibingkai gitu. Tapi saya juga bikin kerajinan tangan yang lain yang jarang orang mau karena itu repot bikinnya. Tapi saya suka, butuh ketelatenan tingkat tinggi dan ketenangan. Hati harus gembira. Gak boleh ada gangguan karena nanti bisa jadi nggak seperti yang diharapkan. Yaitu yang namanya wire working. Bermain dengan kawat. Jadi bandul, jadi cincin, jadi gelang. Ada yang wire namanya itu dililit-lilit lah. Ada yang dililit, ada yang dipukul itunya kawatnya. Jadi wire itu kawatnya dipukul, dipalu maksudnya. Ya tentu ada alat peralatannya ya lumayan bermacam-macam tang dibutuhkan untuk kerajinan tangan itu. Jadi memang keterampilan kita memegang tang itu juga penting. Saya suka bikin begitu-gitu. Lalu saya kalau kadang-kadang nih bikin ngajar orang-orang di kampung sini bikin keranjang dari kantong plastik bekas, digunting-gunting, terus nanti dibikin jadi kayak tali, terus di crochet, di crochet, terus nanti dia jadi tempat sampah, jadi tempat buah, itu dari plastik bekas kresek. Daripada dibuang-buang, saya gunting-gunting jadiin benang, terus nanti kita rajut, terus nanti dibikin jadi tempat sampah kayak apa kayak gitu. Segala macam kerajinan tangan saya suka.